pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Mengenai insentif untuk mobil listrik, ini kita harus, sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan. Negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, lama tidak disetujui, Jokowi getol dorong beralih ke mobil listrik. Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya buka suara soal subsidi pembelian mobil dan motor listrik. Ia mengatakan subsidi diberikan untuk mendukung perkembangan industri kendaraan listrik Indonesia. Ia mengatakan jika industri kendaraan listrik berkembang, maka pendapatan negara dan lapangan pekerjaan bisa bertambah. Jokowi mengatakan rencana subsidi kendaraan listrik diberikan dengan mempertimbangkan kalkulasi, kajian, serta mempelajari negara lain terutama Eropa yang telah lebih dulu melakukan kebijakan tersebut. Hampir semua negara tersebut telah memperlakukan subsidi kendaraan listrik. Dalam hal ini, Jokowi mengatakan, subsidi untuk angkutan umum listrik yang produksinya di dalam negeri akan mendapatkan jumlah yang berbeda. Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Menperin, Agus Gumiwang menuturkan, pemerintah telah menyiapkan skema subsidi 80 juta rupiah untuk pembelian mobil listrik baru dan 40 juta rupiah untuk mobil hybrid. Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar 8 juta rupiah dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi 5 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong agar masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke berbasis baterai atau listrik. mengenai insentif untuk mobil listrik, ini kita harus lihat, sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan. Dan pemberian insentif ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain, utamanya di Eropa yang sudah melakukan. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, dan yang paling penting akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendorong peralihan ke kendaraan listrik dapat segera terrealisasi. Di antaranya Peraturan Presiden Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Kemudian, tahun lalu Jokowi juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aturan ini mengharuskan setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah menggunakan mobil dan motor listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, dorongan Jokowi agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik justru dipertanyakan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurut dia, mulai dari Jokowi hingga menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju, sampai saat ini belum ada yang memiliki mobil atau motor listrik. Sementara, Jokowi hingga menteri-menteri yang kerap mendorong peralihan elektrifikasi kendaraan seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menperin Agus Gumiwang, tak satu pun memiliki mobil listrik menurut LHKPN mereka. Lebih lanjut, Trubus mengatakan seharusnya pemerintah lebih tegas lagi jika benar-benar ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke berbasis listrik. Salah satunya dengan menggencarkan penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres 7 tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kriteria lain untuk mobil atau motor listrik yang bisa mendapat insentif. Di antaranya harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang ditetapkan pemerintah. TKDN ini akan ditentukan secara bertahap sampai beberapa tahun ke depan untuk dipenuhi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan pembuat mobil listrik harus memenuhi besaran investasi yang ditetapkan pemerintah. Namun,
Berapa nilainya belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan dana 5 triliun rupiah untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan. Dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.